Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam sudahkah kita memberi senyum hari ini. Kamis 6 Juni 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudaraku terkasih, pada hari ini seorang ahli Taurat bertanya pada Yesus, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Yesus sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa hukum yang pertama dan utama adalah mengasihi Allah dan sesama. Ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan, artinya jika seseorang mencintai Allah, maka mengasihi sesama merupakan wujud konkret dari cintanya kepada Allah. Jawaban Yesus ini memberikan pencerahan pada ahli Taurat tersebut. Maka ia mengatakan, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan. Bahwa dia itu Esa dan tak ada Allah lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Ahli Taurat itu mengakui bahwa semua aturan, ritual, keagamaan berpusat pada dua hukum tersebut. Jika seseorang hanya menjalani aturan yang berlaku tanpa ada kasih terhadap sesama, maka apa yang dilakukan hanyalah kesia-siaan dan persembahan tidak berkenan pada Bapa. Yesus memuji ahli Taurat itu dan mengatakan, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Saudaraku terkasih, kita akan menemukan banyak orang Katolik yang rajin doa, tekun novena, ekaristi, tapi dalam tindakan sehari-hari jauh dari apa yang dikehendaki Yesus. Bahkan hidupnya lebih parah dari mereka yang tidak pernah berdoa. Lalu apa artinya semuanya itu? Hari ini tidak hanya ahli Taurat yang mendapatkan pencerahan, tapi kita juga. Karena kita sering seperti ahli Taurat itu. Kita berpikir dengan rutin berdoa, rutin ekaristi, kita sudah menunjukkan cinta kita pada Tuhan. Itu tidak cukup. Hendaknya semua tindakan rohani kita berbuah dalam sikap hidup yang baik dengan terus mengasihi sesama kita. Dikala kita setia mengasihi sesama kita, keluarga kita, siapapun dia, itu artinya kita mencintai Allah kita. Maka kalau kita mengatakan kita mencintai Allah, wujudkan cinta itu dalam kehidupan seharian kita. Amin.
Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.